Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya akan mengimplementasikan eliminasi Gauss-Seidel melalui program C++, yakni kelompok saya yakni Fauzi, Yusuf, dan Melisa Ulina dengan dosen pengampu yakni Bu Anita Desiani. Baiklah, di sini saya akan menerangkan program C++. Yang pertama, diawali dengan include IOStream, IOManip, dan CMath. IOStream ini untuk cin cout, fungsi cin cout, dan IOManip ini untuk mengatur set W atau mengatur lebar tampilan, dan CMath ini untuk melakukan perhitungan matematika atau akar pangkat dan lain sebagainya. Dan di sini in main program utamanya dimulai dari integer n, variabel n. Di sini tampilan tulisan akan muncul di C++. Cin masukkan n, masukkan ukuran matriks persegi dengan input n. Lalu di sini ada integer ijkp, ini untuk variabel-variabel yang nanti akan kita masukkan. Dan juga ada double an, n+1, xn, dan y. Di sini kita disuruh masukkan elemen matriks yang diperbesar. Di sini fungsi for yaitu i sama dengan 0, i kurang dari n, i++, di mana nanti akan muncul perulangan dari i0 sampai i kurang dari n yang kita masukkan tadi, ukuran matriks. Contohnya 3 berarti sampai 3, jika 8 sampai 8. Nah, for yang kedua sama, ini perulangan J kurang dari sama dengan N, dan J bertambah terus. Nanti akan muncul masukkan elemen matriks. Matriks I+1 ini baris ke-1 dan J ke-1, dan akan terus berulang karena fungsi for tadi, sampai N yang tadi kita masukkan. Misalnya sampai 3 atau 8. Contohnya. Nah, di sini cin aij. Berarti kolom pertama, baris pertama, kolom I, baris I, kolom ke J. Selanjutnya ada masukkan tebakan awal. Masukkan tebakan awal juga menggunakan for, I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Berarti I-nya sampai ukuran matriks yang tadi kita masukkan. Lalu masukkan elemen matriks, AI, masukkan dalam fungsi cin-nya xi. Lanjut, di sini ada fungsi for lagi. Di sini untuk perulangan fungsi dari matriks tersebut. Di sini ada fungsi double juga. Di sini dimana ada tem untuk memindahkan. Nah, sebenarnya tem ini tempat kosong gitu ya. Jadi tem diisi dengan nilai aij, matriks aij, baris ke i kolom ke j, dan matriks aij ini akan diisi dari nilai matriks akj, dan nilai akj akan masukkan nilai tem tadi yang ini berarti aij. Jadi hanya tukar tempat sebenarnya. Lanjut, di sini ada integer pilih, l flag sama dengan 0, it dan count sama dengan 0, dan juga double epsilon. Di sini kita disuruh memilih batasan berdasarkan yang pertama epsilon dan yang kedua iterasi. Contoh yang pertama epsilon. Jika kita menggunakan di sini kita menggunakan fungsi switch, yaitu pilih. Jika kita memilih satu, otomatis kita akan memilih berdasarkan nilai epsilon. Jadi di sini kita masukkan nilai epsilon terlebih dahulu. Di sini saya masukkan dalam cin eps atau epsilon. Selanjutnya cout iterasi akan muncul iterasi for ini. Nah, untuk memunculkan iterasi dari I sampai N. Nah, N yang tadi kita masukkan. Contohnya tadi seperti misalnya 3 atau 8. Seperti itu. Dan cout X I. Nah, I ini akan terus bertambah sampai ke N tadi. Nah, lalu di sini kita menggunakan fungsi do while. Di sini do, ini while. Nah, kita akan melakukan Y sama dengan XI. Ini pengulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++, masih sama kayak yang tadi. Y sama dengan XI, XI sama dengan AIN.
Nah, untuk J sama dengan 0, J kurang dari N, jika J tidak sama dengan I, maka lakukan fungsi ini, yaitu XI sama dengan XI min AIJ dikali XJ. Dan juga di sini ada fungsi selanjutnya, yaitu XI sama dengan XI per AII. Nah, jika nilai absolut dari XI min Y itu kurang dari sama dengan epsilon, nah maka flag ini bertambah. Flag itu seperti yang tadi kita buat di awal, nilai flag itu kan, nah nilai flag kan masih 0. Jika nanti melakukan itu, dia nambah 1, jadi flag sama dengan 1, dan seterusnya akan bertambah terus. Akan keluar si out XI. Nah, selanjutnya si out N, ini untuk menampilkan tulisan kosong sebenarnya ya, seperti enter gitu. Nah, count bertambah. Nah, count tadi juga kan kita isi kosong ya. Nah, count ini juga akan bertambah nanti selagi dia melakukan fungsi-fungsi yang tadi disebutkan. Nah, di sini melakukan while ketika flag kurang dari n. Nah, nilai flag kan tadi masih 0 ya. Nah, ntar akan terus bertambah. Jika nilai flag kurang dari n itu nilai matriks yang kita masukkan, maka akan keluar solusi persamaannya. Solusi persamaannya itu masih menggunakan for juga. I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Jadi akan muncul nanti solusi persamaannya, misalnya jika 3 dia akan muncul solusi persamaan 3, jika 8 akan muncul 8, karena di sini batasnya sampai N, atau matriks yang kita masukkan. Akan keluar si out, XI, dan di sini ada fungsi return 0, yaitu fungsinya selesai, dan break juga sama selesai. Selanjutnya, jika kita memilih fungsi yang kedua, case yang kedua yaitu memasukkan batas melalui iterasi, berdasarkan iterasi, maka di sini kita disuruh memasukkan batas iterasinya yang kita inginkan, misalnya 50. Di sini akan muncul iterasinya menggunakan for. Nah, ini akan muncul iterasinya dari 1. Ini kan I-nya sama dengan I kurang dari N, I plus plus. Berarti nanti akan muncul iterasinya sampai yang kita inginkan, yaitu 50. Nah, selanjutnya for. Ini menggunakan fungsi lagi. Ini untuk fungsi dari Newton-Raphson-nya. Sama kayak yang tadi, ada nilai si out-nya, dan juga ini ada if J tidak sama dengan I, akan lakukan fungsi ini. Dan juga nilai absolut ini, yang tadi dijelaskan, yaitu nilai absolut XI kurang dari Y, XI kurang Y, nilai absolutnya kurang dari epsilon, maka flag bertambah. Dan apabila fungsi ini dilakukan terus, setiap satu kali pengulangan, count juga bertambah dari yang 0 tadi. Nah, setelah itu, count, jika countnya jika selesai, maka akan muncul solusi persamaan. Ya, masih menggunakan fungsi for, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Akan muncul solusi persamaannya. Misalnya 3 berarti sampai 3. Jika 8, maka solusi persamaannya ada 8. Dan return 0. Ya, ini program selesai. Nah, untuk itu langsung aja kita coba run. Kita coba yang 4x4 dulu. Di sini masukkan ukuran matriks. Kita masukkan 4 ya. 4 elemen matriksnya kita masukkan. Misalnya 8, 1, 3, 2, 0. 2, 9, 2, 9, min 1, min 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, min 1, 2, min 1, 2. 1, 0, 6, 4, 3. Nah, masukkan tebakan awal. Untuk tebakan awal ini kita satu saja, satu semua. Nah, pilih batasan berdasarkan. Yang pertama misalnya epsilon ya. Epsilon, nilai epsilonnya misalnya 10 pangkat min 4 ya. 0,000. Nah, enter. Oke, sudah ketemu. Ini sampai 16 iterasi. Solusi pertamanya ketemu. Nah, di sini kita untuk membandingkannya, saya sudah menjalankan program iDoMath agar tidak lama waktunya. Di sini sudah saya masukkan angka-angkanya sama, dan di sini hasilnya
kita bandingkan terlebih dahulu. Baik ya, nilainya sama ya. Nah, lihat. Bentar. Nah, ini nilai Q X1 yaitu minus 0,2243. Di sini juga 0,2243. Dan di sini juga ada yang R-nya atau X2 ini 0,182434. Nah, ini juga 0,1824. Dan yang X3-nya atau S-nya itu 0,709458. Di sini juga 0,7095 dibulatkan itu ya. Dan ini juga untuk X4 atau T-nya itu minus 0,258108. Minus 0,2581. Nah, di sini 0 jadi dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Ini untuk yang berdasarkan epsilon. Selanjutnya kita akan coba untuk berdasarkan iterasi ya. Baik, kita run lagi. Kita masukkan ukuran matriksnya 4 813 813 2 0 29 min 1 29 min 1 min 2 1 min 2 1 132 132 min 1 2 min 1 2 1064 1064 3. Elemen tebakan awalnya masih 1 sama. Nah, kita sekarang pilih batasan berdasarkan iterasi. Contohnya kita ingin 50. Nah, di sini iterasinya sampai 50. Kalau tadi kan 16, sekarang sampai 50. Dan di sini solusi persamannya ternyata sama ya, sama yang tadi. Kita bandingkan terlebih dahulu, bentar. Ya. Ya, seperti ini. Ternyata sama ya hasilnya, sama yang seperti tadi. Baiklah, demikian penjelasan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.